Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal alih was sahbih amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'sa maswal mutakabbirin al-ayah. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sa'aqussu 'alaikum qissatan qasiratan bainal asadi wal fa'ri. Di sini saya akan menceritakan dengan cerita yang sangat singkat insyaallah, dan mudah-mudahan dengan cerita ini kita bisa mengambil faedah serta hikmah di dalamnya. Saya akan bercerita masalah hewan yang dua ini. Tentunya tidak asing lagi untuk kita, ya saudara. Hewan di sebelah kiri saya ini, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya dia ini adalah masyhurnya, terkenalnya dengan kegagahannya, keganasannya, kewibawaannya. Bahkan pada puncaknya dia dijuluki sebagai si raja hutan, yaitu si singa. Dan yang satunya lagi adalah hewan yang berbanding terbalik dengan si singa, yaitu si tikus. Untuk sebagian orang, dia ini adalah hewan yang sangat-sangat lemah dan menjijikkan, terus sifatnya ini merusak. Bagaimana kisah kelanjutannya? Terus ikuti kisah saya dengan sesama. Kana asadun naiman. Ada seekor singa yang sedang tertidur. Jadi ada seekor singa yang sedang tertidur. Fa'ata fa'run wa masya ala ra'sih. Maka tiba-tiba datang seekor tikus dan lewat di atas kepalanya, berjalan di atas kepalanya. Bagaimana keadaan si singa? Fahabba minan naumi ghadban. Maka si singa pun terbangun dari tidurnya dalam keadaan marah karena merasa terganggu. Wa qabada 'ala al-fa'ri liyaqtulahu. Dan si singa pun menangkap si tikus tersebut untuk dibunuhnya. Saking marahnya. Bagaimana keadaan si tikus? Fabakal fa'ru. Maka si tikus pun menangis. Wa tadarra'a. Dan dia pun memohon agar tidak dibunuh. Sampai kapan dia menangis? Sampai kapan dia memohon-mohon kepada si singa? Hatta raqqa lahu qalbul asad wa khalla anhu. Sampai membuat hati si singa itu raqqa, menjadi iba, merasa kasihan dengan si tikus, wa khalla anhu, dan membebaskannya. Bisa kita bayangkan seekor singa, kegagahannya seperti yang saya jelaskan seperti tadi, itu si tikus mampu membuat hati si singa hadir dalam hatinya tersebut belas kasih dengan senjatanya, yaitu air mata. Kalau sudah air mata yang ngomong saudara, itu susah. Kembali ke cerita. Wasani yaumin, dan keesokan harinya. Waqa'al asadu fi syarakin. Si singa terkena perangkap, terkena jaring. Nasabahu lahu sayyadun
yang mana jaring tersebut, perangkap tersebut dipasang oleh para pemburu. Jadi entah jalan-jalan, entah mau minum atau cari mangsa si singa, ternyata terkena perangkap jaring oleh si para pemburu. Bagaimana keadaan singa? Fasarokho wa za'ara. Dan si singa pun mengaung-ngaung dan merintih karena tertangkap atau terperangkap. Sampai-sampai hatta sami'ahu zalikal fa'ru. Sampai-sampai ngaungannya tersebut, rintihannya tersebut terdengar oleh si tikus. Saking keras. Fa asra'a li musa'adatih. Maka tikus pun bergegas untuk menolongnya. Jadi ketika mendengar suara ngaungan dari si singa dan rintihannya, maka tikus pun bersegera untuk menolongnya. Wa qala lahu, dan tikus pun berkata kepada si singa, La takhaf. Jangan takut, jangan takut, kata si tikus. Fa ana ukhallisuk. Aku akan membebaskanmu, hai si singa. Aku akan membebaskanmu. Jangan takut. Wa syara'a yaqridul habla bi asnanihil haddah. Dan si tikus pun mulai menggigit-gigit tali. Dengan apa dia menggigit? Bil haddah, bi asnanihil haddah. Dengan giginya yang sangat kuat. Seperti ini. Nah, jadi si tikus mulai menggigit-gigit tali tersebut dengan giginya yang sangat kuat. Sampai kapan dia menggigit-gigitnya? Hatta qata'ahu wa kharajal asadu saliman. Sampai dia memutuskan tali demi tali tersebut dan si singa pun keluar dengan selamat. Ya, jadi seperti ini ilustrasinya, saudara. Nah, jadi digigit-gigit sama si tikus, digigit-gigit terus sama dia sampai putus. Tali demi tali ini putus dan si singa pun bisa mampu keluar dengan keadaan selamat. Wa syakarahu syukran katsiran. Dan si singa pun bersyukur dan berterima kasih kepada si tikus. Summa qala lahu. Kemudian selang beberapa lama si singa pun berkata kepada si tikus, Ma kuntu ahsibu anna hayawanan dha'ifan mislak yaqdiru ala ma la aqdiru alaihi ana. Aku, kata si singa, tidak pernah menduga, tidak pernah menyangka bahwasanya hewan sepertimu, bahwasanya hewan yang lemah sepertimu, lebih tepatnya, itu mampu melakukan sesuatu yang mana sesuatu tersebut aku pun tidak mampu untuk melakukannya, kata si singa. Artinya apa? Si singa ini masih membanggakan dirinya, saudara. Ya, kan tadi sudah ditolong sama si tikus. Ya. Terus bagaimana tanggapan si tikus? Nah, tanggapan si tikus, wa qala lahu wa ajaba lahu. Dan si tikus pun berkata serta menjawab. Ada nada-nada sanggahan dari si tikus. Apa kata si tikus? Apa jawaban tikus? La tahtakir man dunak falikulli syai'in maziyah. La tahtakir. Janganlah engkau, wahai si singa, sekali-sekali menghina, merendahkan atau mencemooh hewan-hewan lain. Falikulli syai'in maziyah. Maka setiap sesuatu itu memiliki kelebihannya masing-masing. Sufhada ya ikhwan. Inilah sebuah cerita yang sangat-sangat singkat, insya Allah. Mudah-mudahan memberikan faedah serta manfaat
dan kita semua bisa mengambil i'tibar di balik cerita ini, terlebih-lebih Al-Fakir khususnya, mudah-mudahan bisa mengamalkan untuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita bersama. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, hidayah, dan inayahnya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai, menyayangi, serta menjaga makhluk-makhluknya yang telah Ia ciptakan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengakhiri video saya atau cerita saya yang sangat singkat ini, izinkanlah saya menyampaikan firman Allah dan sabdanya baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mana telah saya sampaikan di muqaddimah saya tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'sa maswal mutakabbirin. Al-ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa bi'sa maswal mutakabbirin. Dan sejahat-jahat tempat, sejahat-jahat tempat tinggal, sejahat-jahat rumah, sejahat-jahat marja, tempat kembali, adalah untuk orang-orang yang membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya. Itu hanyalah api neraka saja yang pantas untuk mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Apa kata Nabi? Al-kibriya'u ridai. Ketinggian itu adalah selendangku, kata Nabi. Wal 'azamatu izari, dan kebesaran itu adalah kainku atau sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma, maka barang siapapun yang mencabut atau mengambil salah satu keduanya dariku, alqaituhu fi jahannam, aku akan mencampakkannya ke dalam api neraka, wala ubali, kata Nabi, dan aku tidak akan pernah memperdulikannya sama sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Fa'aktafi bihadza, maka kiranya hanya ini saja yang dapat dan saya mampu sampaikan. Aqulu lakum syukran jazilan wa jazakumullahu khairan jazaan jazila ala husni ihtimamikum wa i'tinanikum. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.